Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus kita berucap dan berdoa, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil. Salawat beriring salam semua tetap tercurah terlimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi kita sudah sampai ke hari-hari terakhir di bulan Ramadan ke-1. Moga kita semuanya yang terutama yang ada di grup Manaqib Online Internasional ini senantiasa Allah sehatkan tubuhnya, sehat dengan walafiat, dengan kesehatan yang sempurna. Kalaupun ada yang saat ini sedang disayang Allah melalui sakitnya di rumah maupun di rumah sakit, moga di hari-hari terakhir bulan Ramadan ke-1 ini Allah angkat penyakitnya, gitu ya. Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna, lalu ditambah-tambah kekuatan, kesabaran di dalam kita semuanya menghadapi ujian cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kalau kita masih diuji, masih diterpa dengan ujian, dengan cobaan, maka yakinlah setelah ini kita akan menjadi manusia-manusia yang kokoh, manusia-manusia yang kuat dengan iman, manusia-manusia yang dikuatkan oleh guru agung kita, pemirsa Bahaus. Yang sedang punya usaha, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam usahanya. Allah limpahkan rizki yang banyak, yang berlimpah. Supaya apa? Supaya bisa sodako, bisa berinfak, bisa beramal jariah, bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baik manusia yang panjang usia, banyak manfaat untuk sekitarnya. Makanya nggak boleh kalau kita berdoa hanya minta panjang usia. Tapi harus dilengkapi. Ya Allah, panjangkan usiaku, tapi banyakkan pula manfaat yang bisa aku lakukan. Kenapa? Karena kalau cuma panjang yuswa, bisa saja saat ini Allah memberikan usia kita sampai 100 tahun. Tapi namanya usia sudah sampai 100 tahun, biasanya orangnya gitu ya, bukan cuma kesel nungguin, tapi juga kadang suka ngeselin gitu ya. Banyak orang yang bertambah usia, usianya makin sepuh, tapi ternyata emosinya makin tidak terkendali. Makin tambah usia, malah jadi gampang emosian dan sebagainya. Maka bersyukur kita ikut dengan Guru Agung di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ke-1 ini. Kita semuanya di sisa usia yang masih diamanahkan kepada kita. Kita semuanya masih dibisahkan untuk merayakan kebahagiaan melalui Manaqib Online Internasional pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau ayat yang tadi saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sekolong langit meyakini bahwasannya Al-Quran diturunkan itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, bukan obat lagi bahkan kata Abang, tapi sebagai penyembuh bagi segala penyakit yang ada di muka bumi ini, terutama penyakit-penyakit yang bersemayam dalam dada kita. Tapi Al-Quran yang mana yang menjadi penyembuh itu? Bukan sekedar Al-Quran yang kelihatan sama kita mushaf, lalu gimana caranya? Ada orang sakit, apa Al-Qurannya harus disobek setiap ayatnya, lalu dicelupin ke air, lalu diminum? Atau gimana? Atau ada orang kesurupan, seperti biasa, ruqyah namanya, lalu dibacakan ayat-ayat Allah, lalu dia jadi sembuh misalnya. Ternyata oleh Guru Agung kita dipertegas, Al-Quran yang akan menjadi syifa, menjadi penyembuh itu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada qalbu kita. Apa? Yaitu talqin. Dengan kalimat mulia, la ilaha illallah. Ini adalah inti daripada Al-Quran. Ya kalau Al-Quran diturunkan kalau suruh dibawa-bawa, yang macul gimana maculnya? Yang ojek sampai harus jinjing-jinjing Al-Quran.
yang ke kantor harus bawa Al-Quran dijinjing-jinjing terus karena tidak boleh lepas. Bukan begitu. Tapi ketika Al-Qurannya sudah ditalkinkan, dipatrikan, ditanamkan kepada kalbu kita semuanya. Maka sama dengan, jangankan ke kantor, ke sawah, ke pangkalan ojek, ke WC, itu Al-Quran kita bawa. Kenapa? Karena sudah ditanamkan. Maka kalau sudah ditanamkan, otomatis Al-Quran itu bisa menjadi apapun. Bisa menjadi penyembuh bagi setiap penyakit. Bisa menjadi petunjuk bagi hidup dunia akhirat kita. Bisa menjadi segala macam. Bahkan di ayat lain, di surah Yunus misalnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'azatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di ayat lain bahkan dikatakan lagi bukan cuma sekedar jadi penyembuh, tapi yang pertama bisa jadi mau'izah, nasihat. Sekali lagi, Al-Quran yang mana yang bisa jadi nasihat? Apa tiba-tiba Al-Quran ngomong sama kita? Jangan begitu. Jangan begono. Kedengeran sama kita. Enggak begitu. Mana Al-Quran yang akan jadi nasihat? Al-Quran yang sudah ditanamkan kepada kalbu-kalbu kita. Kepada kalbu yang mana? Kalbu yang bersih. Kalbu yang mau menerima. Karena kalau kalbu yang kotor tidak mau menerima, tidak bisa masuk tuh Al-Quran itu sendiri pun. Karena apa? Kehalang. Kehalang, kehijab oleh kesombongan, oleh keangkuhan, oleh gengsi, dan sebagainya. Maka ketika Al-Quran itu mampu meluluhkan, melemah lembutkan hati manusia. Yang tadinya kasar, jadi lemah lembut. Yang tadinya arogan, jadi lebih tawadu. Yang tadinya emosian, pemarah, jadi nggak begitu lagi. Maka jelas, berarti kalbu yang bersihnya mampu menerima dan itu menjadi nasihat untuk mau'izah. Lalu tadi jadi syifa, jadi penyembuh bagi setiap penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita, kalbu kita, terutama penyakit-penyakit. Karena penyakit yang keluar di jasad itu pertama kali bersemayam dulu di dalam hati kita. Iri, dengki, penyakit, segala macam itu. Penyakit kotoran-kotoran hati, semuanya bersemayam dulu dalam hati, lalu akhirnya terlaksanakanlah oleh jasad ini. Maka ketika kolbunya sudah ditanamkan kalimat mulia, la ilaha illallah, ada Al-Quran di dalamnya. Maka bersih semua ada yang dalam hatinya, maka akan terpancar oleh perangainya, oleh tingkah lakunya, oleh akhlaknya. Gitu ya. Kangjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan sebagai Al-Quran berjalan. Jangan dianalogikan Al-Quran berjalan itu, wow, ya ketika Kanjeng Nabi misalnya jalan, ya itu jadi Al-Quran misalnya bentuk yang kelihatan mushaf seperti saat ini. Bukan. Inti Al-Quran sudah ada pada Nabi. Akhirnya terpancar melalui akhlaknya, melalui tingkah lakunya. Jadi semua yang terpancar, yang terlaksana oleh ketika Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW berada dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, orang-orang sekitarnya merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia, menyejukkan. Kenapa? Karena Al-Quran, inti Al-Quran ada pada Nabi. Begitu juga kita. Ketika kita ditanamkan, ditalkin zikir oleh guru agung, maka sama dengan sudah ditanamkan Al-Quran pada diri kita semuanya, maka akan terpancar gitu ya, dari akhlakul karimah, dari tingkah pola kita. Semuanya adalah tingkah pola daripada anjuran Allah, perintah Allah dalam Al-Quran. Dan itu sendiri yang akan menjadi penyembuh bagi setiap. Kalau obat belum tentu menyembuhkan, tapi kalau penyembuh sudah pasti mengobati. Dan Al-Quran ini di ayat ini pun di surah Yunus ini menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi siapapun. Gitu ya. Yang apa? Yang mau menerima Al-Quran itu dimasukkan. Karena setinggi ilmu apapun, sebanyak apapun ilmunya, kalau tidak mau dimasukkan oleh inti Al-Quran ini, wah udah ribet.
Yang ada apa? Hanya gengsi, hanya mengandalkan gengsi, keras kepala, merasa diri paling benar, paling pintar, ini ajaran apaan? Seperti itu. Bahkan ketika sudah ada kebenarannya pun, sudah jelas kebenarannya, tetap tidak mau menerima. Maka jelas, petunjuk Allah, hudan itu, hidayah Allah itu mahal sekali. Maka bersyukur bagi kita semuanya, yang sampai detik ini masih setia ikut dengan ajaran Guru Agung, mulai proses talqin zikir dari awal sampai hari ini. Ada yang sudah puluhan tahun, semenjak zaman Abah Anom, meyakini sekarang kepada Abah Awas. Maka bersyukurlah, bersyukur sekali. Tandanya apa? Allah masih senantiasa menetapkan, gitu ya, menetapkan kepada kita semuanya petunjuk yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Karena kita ikut dengan yang lurus, ikut dengan yang benar, ikut dengannya, maka kita yakin akan sampai kepadanya. Dan Al-Quran ini pun menjadi rahmah. Karena inti Al-Qurannya sudah ditanamkan pada kita. Maka yakinlah kalau Ramadan ini bulan rahmat, di mana-mana orang mengakui itu, menggemakan itu, tapi bagi kita bukan sekedar di bulan ini. Karena rahmatnya sudah ditanamkan kepada kalbu kita masing-masing melalui proses talqin zikir. Maka kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, bukan cuma bulan Ramadan ini, tapi bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus tahun penuh pun. Karena sudah di Ramadan kan, oleh Guru Agung kita menjadi full Ramadan semuanya, maka rahmat Allahnya pun akan full terus membersamai kita semuanya. Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu yaitu orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam kafah, Islam yang sempurna. Gimana caranya? Talqin. Dengan talqin, maka kita sudah menyempurnakan tiga rukun kita, Islam, iman, ihsan kita, dan akhirnya apa? Dengan menyempurnakan ini semuanya, maka yakin, makin yakin, Abah sudah memberi jaminan kepada kita. Ibadah kita semuanya, ikhwan, akhwat, pecinta kesucian jiwa, di kolong langit manapun. Ibadahnya sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah-mudahan, tapi sudah dipastikan sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ikut dengan guru yang ibadahnya pun sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut dengan guru yang sudah terima, ikut dengan guru yang sudah terima, ikut dengan guru yang sudah terima, dan ikut kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas ibadahnya sudah terima Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung Ramadan ke-1 ini, saya mengajak untuk saya pribadi, keluarga, untuk kita semua, yuk, jangan dikasih kendor. Jangan dikasih kendor amaliyah kita, jangan dikasih kendor jadwal manakiban kita, kalau masih ada jadwal manakiban, karena tidak diliput. Ya. Terus datangi manakiban online ataupun offline. Lalu jangan dikasih kendor, sodakoh kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan terus lakukan. Kenapa? Karena semua kebaikan-kebaikan itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kita untuk melanjutkan di Ramadan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Terima kasih Bunda Haya, terima kasih Bunda Sari, Profesor Priyatno, terima kasih kepada seluruh para wakil talqin, terutama yang terhingga kita ucapkan terima kasih. Hatur nuhun Abah, Umi, yang sampai saat ini masih mendampingi kita semuanya dengan kejembaran rohmaniyahnya sampai detik ini, sampai hari ini, gitu ya. Abah masih terus memandang, memantau kita semuanya dimanapun kapanpun kita berada, maka yakin keberkahan sudah ada pada diri kita karena kita ikut dengan guru berkah, ikut dengan pengersa Abah. Maka ikut dengan doa Guru Agung kita, berkah segalanya, semuanya, selamanya, untuk kita semuanya. Bikaromatim Masabah Awas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Selamat untuk kita semuanya melanjutkan ibadah puasa hari ini.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa di Ramadan ke-1 ini. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.